apa hubungkan toh maksudnya. Kita mulai aja. Iya, sudah. Oke, Kaneles boleh minta tolong di share screen PPT kan? Terima kasih. Teman-teman, kita mulai ya acara kita hari ini. Sebentar. Oke. Pertama-tama selamat pagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Rizky yang sudah bergabung, Anta, terima kasih. Juga ada Geisler pagi hari ini, juga ada Karima. Terima kasih. Hari ini Tapele ingin bersama-sama dengan teman-teman semua untuk merayakan ulang tahun ke-76 bangsa kita tercinta, negara Indonesia, dan saya yakin dengan penuh semangat pada pagi hari ini kita mau mengikuti setiap rangkaian acara. Dirgahayu Indonesia, rayakan kemenangan dengan karya Milenial Bergerak Maju. Hari ini acara dipimpin oleh saya Viera. Dan saya Nando Gloria. Untuk kita lanjutkan berikutnya, kita akan memulai acara. Tapi sebelumnya, pertama-tama marilah kita buka terlebih dahulu dengan doa bersama. Sebaiknya doa mungkin akan lebih baik apabila kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Jadi mari doa dimulai. Berdoa selesai. Boleh di next, Kaneles. Tidak kurang pas kalau kita tidak merayakan hari kemerdekaan dengan tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya undang teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk bangkit berdiri. Dengan sikap kita akan menaikkan lagu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk kembali, dan acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kata sambutan.
dari Yupita Javenska Tuna selaku co-founder dari Tapele. Waktu dan tempat disilahkan Yupita. Selamat pagi, Viera, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan semoga kita semua selalu sehat, dari manapun kita bergabung pada pagi hari ini. Kalau Geisler pasti dari Jayapura ya, Geisler ya, tergabungnya. Kemudian Kaneles dengan kecintaannya di Pejompongan ya Kak ya, Jakarta Selatan. Kemudian Anggi dari Yogyakarta. Kalau Karima dari mana nih Karima bergabungnya? Ya, aku dari Jakarta. Oke, seru ya kalau Nando bergabung dari Bali. Asik. Hari ini sebenarnya aku mau pakai kebaya karena segitu cintanya dan bangganya ke Indonesia. Mungkin kita nggak sambutan yang formal-formal ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk kita komunitas yang cukup kecil, Tapele ini. Untuk mengingatkan kita semua, Tapele itu diambil dari bahasa Indonesia bagian timur. Kalau Sulawesi, Maluku, Papua, Tapele itu artinya terhalang. Jadi banyak sejarah, cerita-cerita dengan Kaneles, bangga sekali ya anak Indonesia yang dari pelosok, yang bahkan tidak ada di peta. Saya ingat sekali dulu pernah malu gitu ya, waktu ada Menteri Komunikasi lagi sosialisasi, terus saya ditunjuk, kita dari mana? Dari Luwuk. Oke, ini daerah kamu ditunjuk di peta, gelap guys, nggak ada lampunya. Jadi memang belum terdeteksi. Nah, karena rasa syukur itu, kami membawa Tapele supaya menjadi wadah untuk anak-anak yang ada di Indonesia Timur dan juga yang ada di seluruh pelosok Indonesia yang kaya ini, supaya bisa menikmati akses pendidikan, kemudian keadilan, dan hak asasi manusia, dan terutama menjadi agen anti korupsi. Nah, teman-teman berbicara soal anti korupsi, aku mau sharing. Di Dirgahayu Indonesia yang ke-76 ini, buah kemerdekaan yang sungguh aku rasakan itu adalah di pelayanan publik yang online. Teman-teman, aku bangga loh kalau aku sharing misalnya dengan temanku dari South Africa misalnya, dia bilang, Yupita aku mau submit paspor untuk anakku yang lahir di Indonesia, kira-kira berapa ya prosesnya? Aku bilang 5 hari. Dan itu tuh sudah jelas tertulis di Dirjen Imigrasi. Jadi nggak ada lagi kalau dulu, aduh saya sipit nih kalau mau ke kantor pemerintah itu deg-degan, ini pasti ditunda-tunda berkasnya ya. Tapi sekarang dengan sistem pelayanan online, semuanya menjadi mudah dan bisa terukur. Itu sih buah kemerdekaan, dan harapannya nggak ada lagi yang namanya pungli dan semua orang bisa menikmati hak yang sama. Kita berdoa terus, berjuang terus, tidak boleh berharap kepada pemerintah saja, tapi anak muda ayo sekolah yang betul, capai cita-citamu, jangan bilang kalau IPK 0,75 itu tidak apa-apa, itu kenapa-napa guys. Bagaimana kita mau menduduki kursi DPR toh? Kita mau merdekakan diri kita sendiri dan bangsa kita. So, salam semangat untuk kita semua. Tapele, terima kasih musisi-musisi hebat yang sudah hadir hari ini. Tetap semangat, mari sama-sama kita bangun Indonesia. Merdeka! Merdeka, terima kasih Vita, luar biasa ya, semangatnya harus kita teruskan, bukan cuma buat teman-teman yang ada hadir di sini, tapi ketika acara ini selesai, api semangatnya harus tetap berkobar-kobar. Acara selanjutnya akan kita lanjutkan, silahkan Nando. Baiklah teman-teman semua, untuk melanjutkan acara berikutnya dalam perayaan Hari Raya Kemerdekaan ini, tentu kita tidak hanya merayakan bagaimana sekarang kita sudah merdeka dari sharing Yupi tadi, imigrasi, segala hal yang berbahagia, tapi kita tidak boleh lupa di balik itu semua banyak perjuangan yang sudah dilalui oleh kita semua, oleh para pendahulu kita, orang-orang yang berjuang sampai saat ini Indonesia bisa di tahap seperti ini, walaupun mungkin kita memang belum menjadi bangsa yang terbaik, tapi hingga saat ini kita masih terus mencoba untuk mewujudkan itu. Oleh karena itu, marilah untuk mengenang seluruh jasa para pahlawan, pejuang-pejuang kita sebelumnya, dari era perjuangan, reformasi hingga saat ini. Kita juga berjuang melawan COVID-19 yang hingga saat ini masih belum selesai, untuk para tenaga kesehatan yang masih berjuang di garda terdepan. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang seluruh jasa-jasa mereka. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Dan hari ini, selain kita akan mendengarkan berbagai macam penampilan dari teman-teman yang sudah hadir, saya rindu untuk setiap kita mungkin yang hadir di Zoom pada pagi hari ini untuk boleh merefleksikan kemerdekaan, apa yang teman-teman rasakan nih sudah 76 tahun Indonesia, mungkin selama 25 tahun, 27 tahun, 37 tahun teman-teman hidup sebagai warga negara Indonesia, boleh sharing sedikit satu kalimat saja apa yang menjadi apa yang ingin disampaikan teman-teman pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya persilahkan dulu Kak Nele, setelah itu silahkan Kak menunjuk siapapun di room ini untuk boleh menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih Kavi. Jadi kalau refleksi dari saya, itu sebenarnya lebih concern ke ada dua hal, yaitu soal korupsi dan ruang demokrasi. Nah, soal korupsi itu kalau saya lihat sampai saat ini, sebenarnya kita bisa kemudian membangun satu kemudahan ya, di mana kita tuh bahkan aparat penegak hukum yang kita bentuk itu sudah bisa menangani atau bahkan membongkar korupsi di level elit. Jadi menteri itu bisa kena, kepala daerah itu bisa kena. Artinya kalau dilihat proses penegakan hukum itu hampir merata gitu. Tapi sayangnya justru korupsi itu makin tidak bisa terkendali, bahkan semakin apa ya, tersistem dan terlembaga. Itu sebenarnya yang bikin apa namanya, kalau hari ini kita refleksikan kemerdekaan kita itu ya dari sisi pemberantasan korupsi itu menjadi sangat memprihatinkan gitu. Lalu juga pelemahan terhadap institusi pemberantasan korupsi seperti KPK melalui revisi Undang-Undang KPK dan seterusnya. Selain itu, kalau dalam ruang demokrasi terjadi pembungkaman kebebasan berpendapat, ancaman terhadap kebebasan berpendapat itu semakin jadi ya. Jadi serangan buzzer, ya, serangan seperti peretasan, doxing, yang fisik juga terjadi, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini, peringatan hari kemerdekaan ini, kita bisa punya perhatian yang lebih lagi, terutama pemerintah, supaya betul-betul menjadikan agenda pemberantasan korupsi itu agenda prioritas, dan juga
menjamin ruang demokrasi bagi semua warga negara. Karena kalau tanpa kebebasan itu kita tidak akan pernah bisa maju gitu. Karena suara kritis, suara penyeimbang, suara kontrol itu tidak diberikan ruangnya gitu. Itu harapannya sih, dan itu refleksinya, Fi. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan tunjuk, ini ada Anggi. Silakan Anggi. Iya, terima kasih Kak Neles. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali sih pertama-tama saya diajak untuk bisa join dalam kegiatan hari ini. Nah, kalau berbicara tentang kemerdekaan, mungkin kalau Kak Neles lebih secara makro, secara negara. Kalau saya mungkin akan membahasnya dari diri kita sendiri. Teman-teman kadang sadar nggak sih kalau kita ini kadang ikut campur dalam urusan orang lain. Misalnya teman kita upload sesuatu di sosmed, kita komen, bisa yang head comment mungkin, atau mungkin atau kita membicarakannya di belakang, si ini gini loh, si ini gini loh. Padahal untuk bermedia sosial itu juga adalah kemerdekaan dia, bebas saja gitu. Jadi namanya saja media sosial, itu untuk bersosial kayak gitu. Jadi sebenarnya ya sudah, ketika orang itu memutuskan untuk mengupload sesuatu mungkin di media sosial gitu, membuat Instastory atau mungkin mengupload sesuatu, ya kita hargai saja itu gitu. Tidak perlulah kita memberikan head comment seperti itu. Itu mungkin dari sisi yang media sosialnya. Terus juga kita mungkin lebih membebaskan diri dalam mengekspresikan diri kita. Kadang-kadang kita kan ketika ingin melakukan sesuatu, kita itu berpikir lagi, nanti dinilai seperti apa ya, seperti itu. Padahal sekali lagi itu adalah kebebasan kita gitu loh. Jadi ayo kita lebih bisa mengeksplor diri kita dengan lebih bebas, kita memberikan ruang-ruang yang lebih untuk diri kita kayak gitu. Karena menurut saya untuk bisa menciptakan kemerdekaan yang makro tadi itu bisa dimulai dari memerdekakan diri kita sendiri maupun memerdekakan orang lain untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan, apa yang ingin mereka sampaikan, baik itu di media ataupun melalui sarana-sarana yang lain. Mungkin sederhananya seperti itu sih. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Mungkin ini lanjut ya, saya tunjuk ya. Ya, boleh, silakan. Anggi luar biasa. Mungkin siapa nih? Yupi deh kayaknya. Silakan. Terima kasih Anggi sudah mengingatkan kita supaya jangan nyinyir, jadi memerdekakan orang lain dan tetangga. Kalau dari saya, refleksi kemerdekaan 76 ini pembebasan dari kemiskinan ya teman-teman, itu juga menjadi misi dan semangat saya setiap hari, supaya janganlah ada tetangga kita yang kelaparan, apalagi di masa-masa PPKM gini, makin peka deh sama warung-warung. Saya ragu deh kalau kita makan di warung yang kecil dan kayaknya udah mau roboh gitu, terus kita akan diare sampai kurus, kan nggak mungkin ya. Jadi ya kalau bisa ditengok-tengok lah, mungkin makanan dia nggak begitu enak, tapi kita sapa, terus kita kasih, at least kita cek lah, ini ibu masih punya beras nggak? 5.000 dari kita setiap hari mungkin bisa bantu dia untuk beli telur 1, Indomie 1. Jadi itu, pembebasan dari kemiskinan. Oh, selanjutnya saya mau tunjuk Karima. Terima kasih Yubita. Silahkan Karima. Oke, aku udah ditunjuk nih ya sekarang. Sebelumnya siapa lagi ya yang belum ngomong ya selain aku? Atau aku orang nih? Enggak Kak, ada aku, ada Nando, ada Rizky. Udah kayaknya ya guys. Sisa itu Kak. Sip. Refleksi kemerdekaanku di tahun ini adalah jalan kemerdekaan yang kedua kali di masa pandemik, bukan hal yang mudah, semua dilakukan dengan online. Jadi mungkin animonya masih merasa sangat kurang ya, berbeda ketika memang mengikuti upacara langsung. Itu yang paling dirasakan. Yang kedua adalah ternyata Indonesia bisa
ternyata Indonesia mampu melewati pandemi ini di masa-masa global, walaupun memang dinamikanya begitu hebat dan banyak hal yang harus dimonitoring, banyak hal yang harus dipantau, bantuan sosial di korupsi, lalu juga ada berita-berita lain mengenai vaksin sulitan mendapatkan vaksin, lalu banyak hal lain yang berkaitan dengan pandemik ini sangat mengiris hati ya, dan sangat sedih. Begitu banyak keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya, kematian juga, tim medis kita juga melemah seperti itu. Tapi yang sangat menyenangkan yang aku lihat adalah ketika pemerintah begitu lemah untuk menghadapi pandemi, ternyata warga negara Indonesia sangat solid loh. Kita bisa membuat gerakan begitu banyak lewat Twitter. Ayo tabung oksigen. Siapa yang kurang di sini bisa. Ayo bantu COVID, masker dan APD di mana seperti ini, mendapatkan plasma kovalensi di mana mendapatkan donor seperti apa bisa menghubungi. Ternyata warga kita lebih solid dibandingkan pemerintahnya. Itu yang sangat aku respect dan aku melihat kayak wow, luar biasa ya. Indonesia bisa berbuat baik gitu. Bangsa Indonesia bisa berbuat baik. Ternyata naluri kebangsaan kita itu masih sama, bukan untuk mengobrak-abrik negara ini, tapi satu untuk bahu-membahu, saling membantu siapa yang sedang kesulitan. Itu yang jadi refleksi aku sangat kuat di tahun ini ya. Aku melihat kayak, wah, bangsa kita sangat hebat. Kita bisa saling membantu. Siapa yang nggak punya tabung oksigen, siapa yang butuh donor kovalensi, siapa yang lagi positif COVID dan disuplai makanan. Segala metode digunakan. Dari yang tidak menggunakan teknologi, yang nyangkutin belanjaan di tembok untuk diambil lagi sama yang positif COVID, sampai bikin bikin telepon yang bisa dikontak siapa aja, bikin DM yang selalu terbuka, itu luar biasa. Jadi menurut aku itu yang jadi refleksi aku banget di kemerdekaan RI tahun ini. Begitu. Sekarang aku tunjuk orang lain ya. Aku tunjuk Kak Rizky deh untuk berbagi. Terima kasih Kak Rima. Silahkan Kak Rizky. Ya, terima kasih Kak Rima. Dan selamat pagi semuanya ya. Kalau untuk refleksi kemerdekaan kali ini sih, gue lebih dari sisi berkesenian ya, karena aku senang musik. Jadi sekarang tuh aku lebih ngerasa bahwa informasi itu lebih mudah dicari. Kalau kita mau cari sesuatu itu lebih gampang. Nah, contohnya kalau misalkan dalam aku bermusik, misalkan aku nemu dengar musik yang enak nih, terus mau cari tahu gimana caranya biar buat musik itu lebih enak, lebih bisa gampang dicari sih. Sama juga dalam artian berarti kalau kita misalkan mencari informasi itu lebih gampang. Lalu juga kalau menyebarkan informasi juga lebih gampang. Cuma ya sebisa mungkin informasi yang kita berikan itu jangan sampai informasi yang salah sih. Dan misal kita mendapat informasi juga itu kita jangan gampang langsung percaya, kita harus cari tahu ini benar apa enggak sih. Jadi refleksiku buat kemerdekaan ini ialah kebebasan untuk memberi informasi dan menerima informasi, dan juga jadi lebih semangat untuk berkarya dari mana aja sih. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih Rizky. Sisa Nando, Geisler. Ada lagi yang kelewat nggak sama aku? Sama aku berarti. Boleh Nando deh. Oke, silakan Nando. Oke, terima kasih. Kalau refleksi dari aku ya sebenarnya masih menyambung juga dengan Ici tadi. Kalau aku ngelihatnya kemerdekaan ini, tahun ini tuh, karena tema kita tahun ini tuh ini ya, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Terus kemudian kalau dari Tapele sendiri kan rayakan kemerdekaan dengan milenial bergerak maju.
Tapi untuk kita tumbuh dan kita berkarya, terus kita juga bergerak maju, kemerdekaan yang kita ekspresikan itu juga harus diiringi dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab, kayak kita berekspresi, terus kita mengkritisi sesuatu, kita memberikan informasi, itu juga harus diiringi dengan tanggung jawab dari diri kita sendiri. Biar capek nggak sih kita kalau ngelihat orang asal berekspresi gitu aja, tanggung jawabnya nggak ada. Dia misal kayak COVID itu hoax, atau menyembuhkan COVID bisa dengan cara merebus daun pepaya, kayak kan gimana ya, tidak seluruh bangsa Indonesia ini harus kita akui semuanya secerdas itu untuk mencari dan menggali informasi yang real gitu loh. Jadi kita juga harus diiringi dengan tanggung jawab. Kita asal kritik pemerintah dengan kita juga nggak tahu latar belakang kita apa, kita cuma dengar dari orang pemerintah menangani COVID-nya nggak bagus, oh iya benar, asal aja, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik itu, main bikin coret-coret di sana sini, ntar dihapus, dibilang mengkriminalisasi karya. Ya karya kalau tidak ada tanggung jawabnya juga emang tindakan kriminal gitu. Ya kita harus semakin mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari diri kita sendiri kalau aku. Sekarang kita juga berekspresi dikit-dikit asal, dikit-dikit orang tersinggung, dikit-dikit lapor polisi. Polisi kerjanya cuma ngelayanin orang-orang tersinggung aja. Kasus-kasus besar kayak korupsi lain-lain nggak keurus jadinya. Itu tiap hari cuma ngurusin orang tersinggung, selebriti hina sana-sini, mesti kayak nggak penting gitu. Kita harus belajar melakukan sesuatu yang ya kita tahu mana yang penting, mana yang enggak, kapan kita harus melakukan ini, kapan kita harus melakukan itu. Sebelum melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu dampaknya apa gitu kan. Soekarno mengumumkan pidato kemerdekaan yang cuman pendek gitu aja pakai acara diculik dulu, ngetik dulu, mikir dulu, nggak langsung asal hari ini merdeka, kan nggak gitu juga. Jadi ya kita belajar lah gimana caranya kita harus semakin dewasa. Indonesia juga pola pikir kita juga harus semakin dirubah. Kita nggak bisa terus jadi bangsa yang dikit-dikit teringat tahun tahun-tahun reformasi kita menduduki MPR, DPR segala macam. Tidak selalu harus dengan seperti itu. Bagaimana dengan kita menunjukkan ekspresi itu? Kita juga harus berpikir dampaknya untuk keamanan bernegara kita kayak gimana, karena kan ya kita bangsa yang gimana bangsa kita mau maju kalau kita satu sama lain aja nggak solid gitu. Itu sih kalau dari aku, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa ditutup dengan Mas Geisler, silakan. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Di sini untuk refleksinya saya ada ambil 3 poin. Yang pertama ada HAM, yang kedua integritas, yang ketiga regulasi. Jadi kalau saya mau bilang Indonesia ini sudah merdeka sejak lama, sudah 76 tahun ini. Dan perjuangan para leluhur itu bukan perjuangan yang sangat gampang. Bambu runcing menjadi sebuah ujung tombak untuk kemerdekaan itu bukan hal yang gampang. Tapi di sini yang pertama integritas. Bagaimana sih? Kita sadar bahwa negara kita ini negara yang berintegritas. Kita menghargai budaya, agama, adat. Semua kita harus menghargai kalau kita sudah merdeka. Bagaimana? Tidak ada integritas kita, keputusan kita ambil keputusan tidak berdasarkan atas kepentingan masyarakat, tidak berdasarkan untuk keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. Itu kan dalam tanda kutip kita belum merdeka. Padahal bangsa kita ini leluhur perjuangkan bukan main-main, tapi generasi muda ini kita main-main bahwa kita seakan-akan tidak berpikir tentang perjuangan itu. Ya, itu integritas. Bagaimana sih ya yang menjadi refleksinya generasi muda Indonesia, kita harus menanamkan integritas itu pada kaum muda untuk mencintai Indonesia ini dari berbagai bidang, terutama di bidang pemberantasan korupsi. Ya, bagaimana kita tumbuhkan itu integritas kita untuk melawan korupsi. Yang pertama, yang kedua masalah HAM, hak asasi manusia. Ketika kita sudah merdeka tidak ada lagi bicara tentang kemanusiaan, yang terjadi rasisme, terjadi perbedaan antara suku, agama, budaya dan ras itu tidak ada lagi. Karena kita merdeka, bangsa yang berintegritas. Seperti itu.
Yang berikut adalah regulasi. Regulasi di sini saya sering lihat lahirnya regulasi-regulasi baru seperti Omnibus Law, dia melumpuhkan AMDAL. Padahal negara kita negara agraris, kita harus melindungi alam kita. Tapi karena AMDAL lahir untuk melumpuhkan, Omnibus Law lahir untuk melumpuhkan AMDAL. Sampai kapan kita menjadi negara yang merdeka tapi hutan selalu dirusak dan tidak ada regulasi dan hukum Pancasila? Kita sudah tidak menghargai Pancasila sebagai negara yang berkeragaman, tidak ada. Karena banyak regulasi yang melumpuhkan, tidak mementingkan kebersamaan. Jadi itu seperti dari saya. Mungkin ya hal-hal ini yang Indonesia merdeka, Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh ke depan lebih baik lagi. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak mencerminkan sebagai bangsa yang berintegritas, bangsa yang berbudaya, bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Geisler. Jadi udah semua, tinggal aku nih. Kalau dari aku, mungkin sudah keresahan-keresahan yang aku pikirkan selama beberapa hari terakhir tuh udah dijelasin semua sama teman-teman. Tapi satu hal yang aku percaya bahwa udah 76 tahun nih Indonesia merdeka. 76 tahun yang lalu tuh kita masih dijajah sama kolonial gitu ya. Tapi ternyata 76 tahun kemudian sebenarnya kita masih dijajah, kita belum merdeka seutuhnya. Kita masih berjuang bersama-sama untuk bisa tumbuh, berjuang untuk sama-sama bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik, sama kayak tadi Nando bilang, Indonesia yang dewasa, Indonesia yang berintegritas. Dan yang sempat kepikiran adalah dulu Soekarno begitu percaya dengan semua masyarakat muda. Soekarno percaya kepada pemuda pada saat itu, dan aku yakin pemuda sekarang, kita generasi sekarang ini tuh sama kualitasnya, bahkan mungkin lebih daripada pemuda pada zaman itu. Jadi jangan pernah merasa kita bukan siapa-siapa, jangan pernah merasa kita muda, kita nggak bisa bawa perubahan, bisa kok mulai dari hal yang paling kecil. Makanya gimana caranya bisa membuat Indonesia jadi berintegritas, mulai dari diri kita. Yuk belajar menerapkan integritas mulai dari hal yang paling kecil. Ketika orang lain nggak lihat, kita tetap ngelakuin hal yang benar. Ketika nggak ada orang di sekitar kita, kita tetap ngelakuin apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan karena, oh ada si A, oh ada si B, oh ada peraturannya, makanya kita harus melakukan A, B, C, D, enggak. Ketika semuanya nggak ada, biarlah hati kita yang bisa ngingetin kita untuk melakukan semua itu. Jadi aku harap di kemerdekaan di 76 tahun kali ini, kita anak muda bisa lebih semangat lagi, kita anak muda boleh percaya, boleh menggunakan apa yang kita bisa gunakan pada saat hari ini. Sama kayak Anggi tadi bilang, kita punya sosmed, kita punya banyak hal yang kita bisa gunakan, platform sekarang tersedia. Mungkin satu hal yang kita bisa syukuri dari pandemi adalah kita jadi melek teknologi nih. Semua kita gunain, apa yang mungkin dulu kita nggak pernah gunakan, dan balik lagi kita harus mendukung UMKM, kita dukung musisi-musisi yang mungkin sekarang istilahnya susah nih cari panggung karena semuanya online, tapi kita yakin dimanapun dan kapanpun anak muda pasti bisa, anak muda pasti berkarya, dan pasti anak muda punya integritas. Luar biasa, terima kasih buat semuanya. Aduh, seneng banget, aku tuh terharu, dan aku yakin bukan karena gegap gempita 17 Agustus yang kita nggak bisa rasa ini. Dulu mungkin kita udah ngelihat baliho-baliho, bendera-bendera, kita ngelihat di komplek ada lomba 17-an, balap karung, makan kerupuk, yang di rumah udah sibuk nyari kelereng sama siapin sendok. Aku yakin meskipun gegap gempita itu mungkin saat ini sepi, tapi aku yakin semangat kita harus tetap berkobar. Acara selanjutnya mau kita lanjutkan dengan apa nih kan? Dengan penampilan kayaknya. Silahkan Nando. Nando masih mute, sorry. Oke, sorry. Kita tadi udah sharing-sharing ya soal refleksi kita terkait kemerdekaan ini. Sekarang nih kita udah waktunya senang-senang kan. Nah, tadi Viera udah singgung dulu, kita sebelum pandemi ini mungkin kita masih ngerayain lomba-lomba, datang ke sekolah pakai pakaian adat, kebaya atau batik, kita nonton-nonton pensi. Ya karena sekarang kita nggak bisa kayak gitu, jangankan di sekolah, kita ke sekolah aja nggak, di komplek rumah juga nggak ada, ya kan?
Daripada kita gimana ya, kita kan harus kemerdekaan ini harus kita rayakan dengan sesuatu yang bahagia ya. Nah, maka dari itu kita hari ini sudah menyiapkan beberapa penampilan yang berasal dari beberapa orang sukarelawan yang tentunya kita harus berterima kasih karena di kesempatan seperti ini mereka masih bersedia untuk menghibur kita, memberikan penampilan-penampilan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu langsung saja kita saksikan penampilan pertama. Ini ada dari Viera sendiri yang akan membawakan sebuah lagu Berkibarlah Bendera Negeriku yang aransemennya adalah hasil aransemen dari musisi kita, Yohanes Rizky. Ya. Baiklah, mari kita sambut penampilan pertama kita dari Viera. Silahkan Viera. Terima kasih Nando. Duh teman-teman jangan bosen. Tiap ada acara Peta Pele kayak Vira nyanyi terus jangan bosen ya guys. Tapi karena aku seneng hari ini benar-benar kita bisa mungkin bulan-bulan Agustus doang nih kita mendengarkan lagu-lagu kebangsaan ya. Kayak di bulan-bulan lain pasti kita jarang lah mendengarkan itu. Apalagi gara-gara kemarin Olimpiade kita akhirnya mendengarkan lagi Indonesia Berkumandang di negeri orang gitu ya. Dan hari ini terima kasih juga untuk Rizky yang udah membuatkan instrumen yang sangat amat indah, dan aku mau menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Coba aku tes dulu ya, kalau suara aku nggak kedengeran atau lagunya nggak kedengeran, bilang ya guys. Kedengeran nggak suaranya? Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Terima kasih. Semoga lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa itu Indonesia begitu indah. Biarlah kita tuh bisa terus mengingat bahwa jiwa raga ini tuh
bisa dipakai untuk kebaikan bangsa Indonesia. Dan Kaneles, aku interupsi sebentar, kayaknya Andika mau udah bisa join, tapi ada yang waiting nggak ya di room? Sebentar. Nando bisa lanjut aja. Oke. Makasih Viera sebelumnya untuk penampilan tadi. Bagus banget ya suara Viera. Ini alasan kenapa di Tapele dikit-dikit Viera nyanyi, dikit-dikit Tapele Viera nyanyi. Ya karena suaranya Viera bagus dan ya emang susah ya kita nyari penyanyi juga. Ya mumpung ada kenapa nggak dipakai kan. Tapi terima kasih untuk Viera atas penampilannya. Penampilan selanjutnya ini ada penampilan dari sahabat kita juga, Geisler, yang akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Jas Merah. Silakan Geisler. Suara saya masih kedengaran? Oke, baik. Jas merah. Terdengar suara gemuruh yang begitu menakutkan. Suara senjata dan bom yang meledak dari udara sampai ke tanah. Leluhur sedang berlumuran darah dan tangis, menahan kelaparan dan kehausan. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah kekuatan yang dimiliki jiwa patriot yang kokoh melawan penjajah. Indonesia, bangsa yang merdeka. Indonesia, bangsa yang berintegritas. Indonesia, bangsa yang berbineka tunggal ika. Indonesia, bangsa yang bersejarah. Adakah bangsa yang merdeka tapi selalu ada intimidasi? Adakah bangsa yang berintegritas tapi selalu melanggar hukum negara? Adakah bangsa yang berbineka tunggal ika tapi selalu membedakan? Sekian lama sejarah terlupakan oleh nilai-nilai leluhur dalam Pancasila. Sekian lama para leluhur demi mempersatukan, tapi generasi selalu memisahkan. Para penguasa melanggar janji dan sumpah untuk mensejahterakan, hukum menjadi tumpul karena kepentingan. Adakah nilai sejarah di matamu? Adakah nilai sejarah di matamu? Adakah nilai sejarah di matamu? Bambu runcing menciptakan sejarah, tapi penguasa minum racun pemecah belah. Bambu runcing menjadi solusi, tapi mereka melanggar nilai Pancasila menjadi polusi. Leluhur kini menangis melihat Pancasila tak berdaya. Leluhur kini menangis lihat mereka tidak menghargai budaya. Regulasi baru membatasi ruang demokrasi. Suara generasi muda tak sanggup melawan korupsi. Penguasa menjadi raja atas Pancasila. Sampai lupa rakyat hampir gila. Petani hanya merenungkan hasil panen yang tak terjual. Kekayaan alam hanyalah bisnis penguasa kapitalis. Penguasa negara selalu menerima impor tanpa memikirkan petani yang kehabisan minyak tanah di kompor. Cendrawasih menangis menanti kasih sayang lewat tuan puan. Kalau ada kesempatan, berilah pelukan dan senyuman. Merdeka itu menghargai sejarah. Merdeka itu menghargai Pancasila. Merdeka itu menghargai undang-undang. Merdeka itu menghargai jati diri. Ada pemuda memakai baju. Gambar bajunya burung Garuda. Bangsa ini tidak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Indonesia merdeka. Karya Geisler Mambraku. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Geisler. Luar biasa. Aku ini emang paling nggak tahan kalau dengar orang baca puisi itu kayak gimana ya? Keren gitu loh baca puisi. Karena bikin puisi itu nggak gampang. Dan bahkan di dalam puisi Geisler ada pantunnya. Gila, keren nggak? Udah ada Gila, puisi ya, di Dok. dalamnya ada pantunnya, luar biasa emang. Luar Langsung biasa, kayak luar kalau biasa. dengar Terima orang- kasih Geisler. Kalau orang dengar orang baca puisi itu kayak terenyuh gitu loh, sedih,
Aduh, luar biasa Gisel. Mantap. Habis ini ada siapa nih, Dok? Coba tembak. Mantap. Habis ini karena Andika belum siap ya, kayaknya belum siap Andika sepertinya. Andika? Halo, Andika sudah siap? bentar. Oke. Sambil nunggu Andika siap-siap, kita Prepare lanjut bentar. ke gimana? Masih prepare bentar lagi. Cek. Oke, nggak Cek apa-apa, sound. santai, take your time. Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu dengan penampil berikutnya, nanti baru kita kembali lagi ke Andika. Berikutnya ada Anggita Triadana yang akan membawakan sebuah lagu juga. Anggi udah siap, Anggi? Udah. Ini Anggi juga bakal bawain lagu Indonesia Pusaka yang aransemennya juga dari Rizky. Iya, Rizky betul. adalah komposer berbakat kita. Ya, thank you Rizky atas ini aransemen yang indah. Oke, Oke. kalau gitu langsung aja Anggi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Nando, terima kasih juga teman-teman. Ini sebenarnya saya malu ya seorang penyanyi kamar mandi nih dikasih kesempatan untuk tampil hari ini. Jadi semoga hasilnya tidak mengecewakan ya. Ini sebisa saya ya. Ini coba cek sound dulu ya. Ini apakah terdengar? Dengar? Oke. Indonesia tanah air beta, pusaka apa dengan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, dan ku puja dan ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih Anggi atas penampilannya. Enggak lah, Keren banget. Anggi ini suaranya bagus tau. Kalau Anggi bilang penyanyi kamar mandi, enggak lah. Kamar mandi Hayat kali ya. Bagus banget ini mah. Bagus. Terima kasih Anggi. Tadi aku Sama-sama.
tadi aku dengerinnya sambil merem tuh, gila. Gila. Suaranya kedengeran bagus banget. Kalau aku sih yes. Kamu Padahal gimana, Pi? aku ini loh tegang loh sebenarnya, jujur ya teman-teman, ini karena udah lama. Bayangin tegang aja sebagus ini gimana Bagus. gak tegang coba. Aku maulah jadi embernya di kamar mandi Anggi tiap hari dengerin Anggi nyanyi. Oh, enggak dong. Aku backing vokalnya Vira lah nanti ya. Oke, makasih Anggi atas Makasih, penampilannya. sama-sama. Andika kayak udah siap Makasih. banget dengan gaya-gaya blues Jesse ala-ala kafe-kafe California ya. Halo, Halo, gimana kabarnya, Dik? sehat. Ini Nando ya, suaranya Nando ya. Yoi. Halo, apa kabar semua? Selamat Baik. merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Iya, terima kasih. Walaupun gitu, di ulang Andika- tahun yang ke-76. Gimana, Andika? Silakan kalau ada kata-kata yang ingin disampaikan. Ya, walaupun di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih merasakan hal-hal yang istilahnya sangat jauh dari sejahtera ya. Contohnya di Papua, Sulawesi, Kalimantan. Apa ya, kalau berbicara masalah kesusahan masyarakat sendiri itu sebenarnya kalau saya pribadi agak sedih kadang-kadang juga, walaupun ya bisa dilihat orang bilang tampangnya keras, tapi kalau misalnya sudah lihat saudara-saudara kita di tempat lain susah itu kayak kadang-kadang air mata juga nggak kuat itu loh buat netes. Sampai dengan saat ini masih banyak hal-hal yang belum bisa dirasakan saudara-saudara kita, misalnya pendidikan yang merata, terus masih banyak diskriminasi sosial. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan hal-hal seperti itu bisa segera dihilangkan dari Indonesia, dan pola pikir masyarakat kita saja sampai saat ini belum belum berkembang ya, masih dengan pola pikir yang lama, jadi masih belum menerima kondisi orang lain gitu loh. Iya. Halo, Iya. jelas Oke, nggak suara oke. saya? Jelas, Dik. Jelas. Ya, semoga Oke. kita juga berdoa, semoga ya hilanglah diskriminasi itu di Indonesia dan Amin. pola pikir kita juga semakin maju kan. Nah, Kalau ini saya lihat ada saudara dari Papua juga ya. iya, kita ada Gessler. Halo saudara, apa kabar? Hormat. Baik, Kakak. Oke, kalau Oke, gitu langsung aja Endo. ya, oke, kalau gitu karena Andika udah siap, langsung aja Andika akan membawakan sebuah instrumen yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Silakan Andika. Mohon maaf sebelumnya ya kalau mainnya asal-asalan. Gak apa-apa. Santai aja.
Oke, thank you. Ya, seperti itulah kira-kira. Wah, gila, keren banget. Makasih Dik, makasih Dik. Masih banyak bisnisnya ya. Nggak apa, keren. Berasa kayak lagi di pantai, duduk-duduk di bawah pulau, di bawah pohon kelapa itu kan. Terus dengerin lagu ini, minum air kelapa, tiduran di hemok. Gimana, Vi? Menurut lu, Vi? Andika, Vi? Aku sampai speechless kayak bener kata Nanda, kayak melihat nyiur di pantai. Itu kita berdoa semoga kita semua sehat, semua orang beres vaksin, PPKM selesai, kita udah bisa pergi kemana-mana menikmati indahnya Indonesia, apalagi Indonesia bagian timur. Andika, terima kasih banyak, luar biasa. Ya, sama-sama. Halo Yupi. Keren banget. Tapi kalian tahu ini nggak? Aku ada satu fakta, kalian tahu nggak? Satu fakta tentang lagu nyanyian Pulau Kelapa ini. Rayuan Pulau Kelapa. Faktanya adalah, jadi aku pernah suatu hari waktu masih kecil, aku penasaran banget kalau kita nonton TV, siaran TV itu apakah 24 jam atau enggak? Sampai suatu hari aku membuktikan ternyata siaran TV itu tidak 24 jam dan di akhir siaran itu diputar tuh lagu Rayuan Pulau Kelapa. Benar. Gila, itu aku bela-belain waktu kecil sampai begadang nyari tahu apa yang terjadi sama siaran TV. TVRI itu. Kelapa. Iya. Sampai sekarang radio itu apalagi RRI ya masih pakai Rayuan Pulau Kelapa sebagai penutup. Oh, iya benar. Iya. Dan apa biasanya udah habis selesai Rayuan Pulau Kelapa pasti baru yang garis-garis warna-warni itu loh. Iya. Itu kalau boleh tanya yang lukis siapa ya? Kenapa? Yang lukis garis warna-warninya itu siapa ya? Itu juga konon katanya masih jadi perdebatan di antara para ahli sih. Siap. Tidak diketahui, Bang. Oke, makasih sekali lagi Andika buat penampilannya. Terima kasih. Ya. Silakan berikutnya Viera. Siap, terima kasih Nando. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah menampilkan talentanya, menampilkan sedikit, banyak deh ini, terima kasih banyak buat Tapele dan teman-teman mungkin live yang nonton pada pagi hari ini. Dan selanjutnya ini sebenarnya kita rindu ya yang ikutan dan yang menang dan yang diumumkan hari ini tuh akan ikutan, tapi ternyata kebetulan berhalangan. Jadi pada tanggal 7 Agustus yang lalu Tapele ini mengadakan lomba esai, teman-teman, dengan tema Otonomi Khusus Papua jilidnya yang kedua. Dan setelah ada beberapa esai yang sudah dikumpulkan dan dikirimkan kepada kami, dan keluarlah 3 pemenang yang pastinya hadiahnya luar biasa menarik. Dan kita akan umumkan juga bukan hanya pada live kali ini, tapi nanti kita akan umumkan di semua sosial medianya Tapele. Jadi kalau boleh kita jelaskan sedikit, hadiah yang akan didapat nanti ini oleh juara 1, 2, dan 3 adalah merchandise dan juga sertifikat. Jadi setiap teman-teman akan mendapatkan merchandise yang berbeda tentunya, dan juga sertifikat dari Tapele dan juga SPAK. Saya Perempuan Anti Korupsi. Nah, saya akan mengumumkan, udah terlihat pasti di layar teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari juara yang ketiga, yaitu ada Apriani Ayomo. Kakak Apriani ini mengirimkan esai dengan judul Keberlanjutan Otsus Jilid 2, Harus Lebih Membawa Perubahan. Lalu di juara 2, ada Kanurul Farida dengan judul esai Otonomi Khusus Putus atau Terus, Peranan Integrasi Nasional dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Papua. Lalu, dan juara yang pertama, ada Kak Ferry Irawan dengan judul esai Papua Berdaya, Otonomi Khusus untuk Pembangunan Serius dan Fokus. Jadi luar biasa sekali
teman-teman yang udah mengirimkan esainya kepada kami memiliki gagasan yang baik, argumentasi yang baik, pandangan yang baik, dan berangkat dari keresahan mereka sendiri yang melihat bagaimana otonomi khusus Papua Jilid 2 yang terjadi di sana. Jadi terima kasih buat teman-teman yang juga sudah bergabung dan juga sudah berkontribusi pada lomba esai kali ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengar refleksi penutup dari Kaneles selaku founder Tapele. Silakan Kaneles, waktu dan tempat. Terima kasih Vi atas waktunya, teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau saya itu barangkali mungkin penegasan kembali saja ya apa yang telah menjadi refleksi kolektif kita tadi. Jadi sudah ada banyak hal yang kita bicarakan hari ini, tapi sebelum itu pertama-tama saya mewakili teman-teman di KPD mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman penampil hari ini. Ada Gisler, ada Andika, ada Anggita, ada Vi juga yang sudah menyumbangkan suaranya yang indah, dan tentu saja Rizky ya yang menjadi komposer kita gitu. Terima kasih banyak sudah bersama Tapele merayakan Hari Kemerdekaan di hari ini. Barangkali ini mungkin kecil ya, perayaannya itu kecil, tapi ini adalah satu kepedulian kolektif kita sebenarnya. Di tengah mungkin kalau pagi ini berat sekali bangun, tapi kita mau bangun untuk saling menguatkan lah paling enggak ya, dan saling mengingatkan bahwa ada hal-hal penting yang perlu mungkin kita ingat day by day gitu. Seperti tadi Anggi berbicara soal tidak perlu mengurusi hidup orang lain. Itu sebagai salah satu refleksi yang penting gitu. Lalu kalau dari Nando tadi itu mengatakan atau merefleksikan soal mengekspresikan pendapat, pikiran melalui beragam saluran itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Begitupun teman-teman yang lain. Tadi Andika sempat bilang kita memperhatikan teman-teman di Papua, teman-teman di Kalimantan, di daerah pedalaman. Yupi bilang soal kemiskinan. Rizky bilang soal pemuda, soal musisi. Gisler bilang bagaimana regulasi yang baik perlu untuk dilakukan oleh pemerintah. Karima bilang berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai warga. Kalau di tengah pandemi seperti ini, tadi sudah dipaparkan banyak ya gerakan-gerakan warga. Nah, apakah kita juga mau menjadi bagian dari gerakan warga untuk membantu penanggulangan pandemi ini? Nah, hal-hal seperti itu sekiranya mari kita ingatkan kembali. Juga sebenarnya ada hal-hal yang penting juga ya. Kalau saat ini tuh kita memang ada di tengah pandemi COVID-19, wabah kesehatan, tapi juga jangan lupa ada tren represi dari negara yang semakin meningkat. Ada tren regulasi membuka ruang untuk melakukan korupsi. Jadi hal-hal ini juga mari kita kawal bersama begitu. Jadi meskipun situasi darurat, tapi jangan sampai kemudian ruang kita untuk berekspresi, menyatakan pendapat yang bertanggung jawab itu ditutup. Dan juga jangan sampai karena ini suatu situasi pandemi, lalu seenak saja membuat regulasi, menggunakan uang rakyat ya, apalagi menilap ya, mengkorupsi dan seterusnya tanpa ada penindakan yang serius terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Barangkali itu yang menjadi refleksi, dan mudah-mudahan 76 tahun ini
usia yang sebenarnya sudah mulai matang, kita harapkan negara semakin baik, apalagi memperhatikan kita anak-anak muda ini, banyak ruang yang dibuka untuk anak-anak muda untuk bisa mengembangkan diri, istilahnya kayak berimprovisasi ya. Ruang-ruang itu terbuka lebar karena kita tahu ya 2045 itu adalah bonus demografi bagi kita. Jadi harapannya dari sekarang itu sudah bisa disiapkan, dan 2045 kita harapkan generasi satu abad itu adalah generasi-generasi yang unggul gitu, generasi yang sudah luar biasa. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi atas nama Tapele mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman sekalian sudah mau bergabung. Kayak ini satu kebanggaan sendiri buat kita semuanya bisa membuat sesuatu di sore hari ini gitu. Di pagi hari ini, maaf. Di pagi hari ini gitu. Iya, jadi rekaman kita ini masih bisa disaksikan kembali di Facebook Tapele atau nanti di YouTube Tapele. Jadi masih bisa dinikmati ulang. Demikian, saya kembalikan ke Vi dan Nando. Terima kasih. Terima kasih Kak Neles atas refleksinya, dan juga sekarang kita kan sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya sekali lagi kami dari Tapele mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir bergabung bersama kami untuk merayakan Hari Kemerdekaan kita Indonesia yang ke-76. Terima kasih kepada Anggita, kepada Geisler, kepada Kak Rima, kepada Ici juga, dan teman-teman semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi. Semoga di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini semua harapan dan cita-cita yang sudah kita sharing, kita refleksikan, semuanya bisa tercapai dan membuat Indonesia bisa semakin tumbuh dan Indonesia semakin maju. Terima kasih. Silakan Vera. Terima kasih Nanda, dan biasanya teman-teman kita sudah membudayakan nih budaya meeting by Zoom gitu. Tidak lain dan tidak bukan kita akan berfoto bersama. Jadi siapkan posisi yang enak, posisi yang cantik dan ganteng, siapkan senyum yang terbaik karena kita akan berfoto. Nah, ini Kaneles boleh bantu print screen atau gimana? Aku tadi coba print screen, ternyata di aku kayak delay gitu loh, guys. Oke, Yupi ya. Terima kasih. Oke, kita mungkin menunggu Kakak Rima. Kakak Rima boleh ini Kak berkenan untuk menyalakan videonya sebentar. Kavi, aku minta maaf, aku nggak bisa nyalakan video. Oh, oke, nggak apa-apa, Kak. Nih, untung Kak Rima profile picture-nya udah foto yang cantik, jadi muka kakak tetap kelihatan. Oke. Ya. Kita akan berfoto. Ya, jangan ada yang chat dulu ya. Kasih senyuman terbaik, senyuman kemerdekaan. 1, 2, 3. Sabar guys, ini laptop manual, jadi aku paste dulu. Nggak apa-apa. Oke, lagi. Kalau kita foto di Zoom tuh enak ya, nggak usah tahan napas. Saya tahan. Oh, tahan. Lagi, 1, 2, 3. Ici senyum dong sampai giginya kelihatan. 1, 2, 3. Anjay. Kaneles memang gigi paling cerah sendiri. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan Hari Kemerdekaan ini. Jangan lupa pergi makan kerupuk sampai kenyang, jadi nggak usah makan siang. Oke. Thank you atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan teman-teman dan agak telat tadi. Ya. See you. Terima kasih Andika. Terima kasih. Terus sampai jumpa lagi. Terima kasih Kakak Rima, terima kasih, dan teman-teman jangan lupa pantengin terus IG-nya Tapele, di follow karena kita punya banyak sosial media, ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn. Jadi jangan lupa teman-teman pantau nih, apalagi buat teman-teman yang nonton baik sekarang maupun pagi, siang, sore, malam nanti tayangan ini. Jadi jangan lupa di follow biar tahu update terbaru dari Tapele dan kegiatan apa aja yang Tapele akan lakukan ke depannya. Jadi itu saja, terima kasih. Dirgahayu Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Santi Om. Terima kasih. Sehat-sehat, jangan lupa masker di double, minum vitamin. Dadah. Thank you. Dadah semuanya.
Thank you semua.